Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani, mahasiswa Universitas Indonesia Timur Makassar, Fakultas Agama Islam dengan Prodi Pendidikan Agama Islam NIM 218010114. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hakikat pembelajaran dengan mata kuliah strategi pembelajaran. Pengertian pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dan tugas guru adalah mengkoordinasikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. Pembelajaran juga ini dapat kita artikan sebagai usaha sadar pendidik untuk membantu peserta didik berperan sebagai fasilitator yang menyediakan fasilitas dan menciptakan situasi yang mendukung peningkatan kemampuan belajar bagi peserta didik. Kemudian, adapun prinsip-prinsip pembelajaran. Menurut Saiful Segala, prinsip-prinsip pembelajaran yaitu prinsip perkembangan, perbedaan individu, minat, kebutuhan, aktivitas, dan motivasi. Dari berbagai prinsip belajar tersebut, terdapat beberapa prinsip yang relatif yang berlaku umum. Dikutip dalam Damyati dan Mujono tahun 2012, ia mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip itu antara lain yaitu yang pertama, perhatian dan motivasi, yang kedua keaktifan, ketiga keterlibatan langsung, keempat pengulangan, kelima tantangan, dan keenam balikan, serta yang ketujuh perbedaan individu. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pembelajaran. Faktor yang pertama itu adalah faktor kecerdasan, di mana dengan kecerdasan ini kemampuan seseorang atau peserta didik itu dapat melakukan kegiatan berpikir yang bersifat rumit dan abstrak. Kemudian faktor yang kedua yaitu ada namanya faktor belajar. Faktor belajar yang dimaksudkan dengan faktor belajar adalah semua kegiatan belajar, misalnya kurang dapat memusatkan perhatian pada pembelajaran yang sedang dihadapi, tidak dapat menguasai kaidah-kaidah yang berkaitan sehingga kurang menguasai cara-cara belajar yang efektif dan efisien. Faktor yang ketiga yang dapat mempengaruhi sistem pembelajaran yaitu faktor sikap dan kegiatan. Sikap dapat menentukan kualitas belajar seseorang. Di antara sikap yang dimaksud di sini adalah minat, keterbukaan, pikiran, prasangka, dan sikap yang positif terhadap pelajaran itu dapat merangsang cepatnya kegiatan belajar. Adapun faktor kegiatan ialah faktor yang ada kaitannya dengan kesehatan, kesegaran, jasmani, dan keadaan fisik seseorang. Adapun faktor yang keempat yaitu faktor emosi dan sosial. Faktor emosi seperti tidak senang dan rasa suka, dan faktor sosial itu seperti persaingan dan kerjasama sangat besar yang pengaruhnya dalam proses belajar. Ada di antara faktor ini yang sifatnya mendorong terjadinya belajar, tetapi ada juga yang menjadi hambatan terhadap belajar efektif bagi peserta didik. Kemudian yang kelima itu faktor lingkungan dan guru. Faktor lingkungan dan guru ini dimaksud ialah keadaan dan suasana tempat seseorang belajar. Selain kenyamanan tempat belajar, hubungan yang kurang serasi dengan teman juga dapat mengganggu konsentrasi dalam belajar bagi peserta didik. Adapun dari faktor kepribadian guru itu hubungan guru dengan siswa, kemampuan guru mengajar, dan perhatian guru terhadap kemampuan siswanya turut mempengaruhi keberhasilan dalam belajar. Maka guru dapat menimbulkan semangat belajar yang tinggi dan dapat juga menunjukkan keinginan belajar yang sungguh-sungguh bagi peserta didik. Kira itu yang bisa saya sampaikan. Sedikit kata-kata motivasi yang ingin saya sampaikan yaitu pelajari strategi dengan terbaik, terapkan dengan tekun, dan perjuangkan kesuksesanmu dalam pembelajaran. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.